Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi teman-teman, selamat sore, selamat beraktivitas bagi teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas gitu ya. Lama sekali kita tidak buat konten. Terakhir saya buat konten saya apa ya, judulnya lupa saya. Yang jelas ini tadi lihat-lihat di komentar ada beberapa pertanyaan yang mungkin malam ini untuk video ini saya jawab satu pertanyaan dulu ya. Nanti pertanyaan lain nanti bisa selanjutnya gitu. Karena pertanyaannya cukup bagus dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin baru masuk di channel ini, yang mungkin baru kenal saya atau mungkin baru melihat channel ini kali ini, bisa diwakilkan oleh pertanyaan berikut itu. Tapi sebelumnya kita kopi dulu biar nggak salah paham. Jangan lupa udutnya. Ini 18+. Jadi ada pertanyaan langsung saja. Ini videonya pendek teman-teman. Jadi ini malam, ini sekitar pukul berapa ini? Pukul 00.05. Saya lagi baru nyampe rumah tadi lihat komentar kok ada dari siapa ini? @hilar6481. Selamat malam kakak, apa bisa hipnotis diri sendiri? Soalnya saya orangnya emosional. Jadi saya ulangi dari @hilar6481. Selamat malam kakak, apa bisa hipnotis diri sendiri? Soalnya saya orangnya emosional. Baik kakak Hilar ya, Mbak Hilar atau Kak Hilar. Yang jelas hipnotis diri sendiri itu langsung saja bisa itu. Mungkin beberapa video sudah pernah saya buat. Hipnotis itu sebenarnya bagaimana, hipnotis itu bekerjanya bagaimana sih caranya kita bisa menghipnotis diri kita sendiri, bagaimana sih cara kita bisa menghipnotis orang lain, bagaimana cara kinerja hipnotis di dalam pikiran kita, bagaimana sugesti itu bisa bekerja di dalam pikiran manusia, bagaimana kita bisa menembus pikiran bawah sadar. Itu ada di hipnotis. Jadi itu semuanya ada di hipnotis. Sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, tapi mungkin kakaknya ini baru masuk, jadi ya apa salahnya kita buat lagi. Mungkin kita juga, teman-teman juga sudah lupa tentang atau mungkin jarang sekali scroll YouTube, atau saya jarang juga buat konten, jadi ya mungkin tidak muncul di beranda teman-teman. Jadi gini kakak, semua hipnotis itu sebenarnya self hipnosis. Semua hipnotis itu adalah self hipnosis. Nama ilmunya adalah hipnosis. Pada saat kita mengerjakan namanya hipnotis. Jadi ilmunya itu namanya hipnosis. Pada saat pelaksanaan atau pada saat kita melakukan hipnosis itu prosesnya namanya proses hipnotis. Tapi ilmunya namanya hipnosis. Sebenarnya semua hipnosis itu, entah itu dibuat untuk terapi, entah itu dibuat untuk fobia, entah itu dibuat untuk apapun itu, sebenarnya adalah self hipnosis atau menghipnotis diri sendiri. Sebenarnya seperti itu. Meskipun kadang ada dua subjek. Satu, misalkan saya sebagai praktisi hipnosis gitu ya, ada teman atau ada rekan yang ingin menghilangkan fobia atau ingin menghilangkan trauma atau ingin dihipnosis apapun itu, sebenarnya teman saya itu sedang menghipnosis dirinya sendiri. Saya hanya memberikan sugesti. Makanya syarat untuk bisa dihipnosis, apalagi membuat apalagi untuk terapi, itu syaratnya yang pertama harus mau dulu. Subjeknya ini harus mau dulu. Yang kedua, dia mengerti bahasa kita. Saya bisa menghipnosis kamu, saya jago hipnosis katakan, tapi saya disuruh menghipnosis orang Arab, ya jelas nggak bisa, karena saya nggak mengerti bahasanya, dianya juga nggak mengerti bahasa saya, jadi ya nggak bisa gitu. Jadi yang pertama itu adalah mau, yang kedua mengerti bahasa, yang ketiga fokus. Nah, fokus ini juga penting. Artinya pada saat kita melakukan proses hipnotis atau melakukan hipnosis itu sebenarnya
si subjek itu sedang menghipnotis dirinya sendiri. Dia yakin nggak dengan itu? Bagaimana caranya dia membayangkan sesuatu, atau bagaimana caranya dia mengelola kalimat yang saya berikan atau sugesti yang saya berikan kepada dirinya. Kalau fokusnya baik, kalau pemberian sugesti dari saya atau kalimat dari saya nanti itu baik, maka dia akan cepat merasakan hasilnya gitu. Entah itu menghilangkan fobia, takut kecoa lah, takut kucing lah, takut boneka lah, atau apa trauma-trauma yang lain. Jadi memang hipnotis itu atau hipnosis itu kita lebih fokusnya, atau disiplin ilmu ini lebih fokusnya kepada penormalan diri kepada fobia atau trauma-trauma yang ada. Gitu ya. Ada juga yang buat stake atau hiburan, stake hipnosis dan lain-lain. Jadi untuk kakak siapa tadi itu, siapa tadi ya, kakak hilar itu bisa hipnosis diri sendiri, itu bisa, karena memang hipnosis sebenarnya adalah self hipnosis, menghipnotis diri sendiri. Kita sebagai praktisi hanya memberikan sugesti, memberikan masukan, memberikan apa istilahnya ya, masuk ke dalam, membuka pintu gerbang bawah sadarnya si subjek. Setelah itu si subjek akan menghipnotis dirinya sendiri dengan bantuan sugesti dari kita, itu teman-teman ya. Jadi Kak Hilar bisa menghipnotis diri sendiri karena saya orangnya emosional. Emosional itu kan sesuatu yang sebenarnya dari sifat yang wajar ya. Marah itu kan wajar, marah itu wajar. Suka marah itu yang nggak wajar. Emosi itu wajar, kalau emosional mungkin kurang wajar gitu ya. Emosi itu wajar, semua orang bisa emosi, saya pun bisa emosi. Tapi kalau emosional atau gampang emosi itu ada sebagian orang yang kurang nyaman, atau mungkin orang lain kurang nyaman dengan sifat kita yang emosional. Kalau emosi wajar gitu ya. Artinya sebenarnya ini kalau misalkan kita ini negatif, ini netral, ini positif, berarti kan ini, atau mungkin ini 0, ini 50, ini 100, sebenarnya emosi ini di normal gitu ya, di 0, berarti ini di minus emosional, atau di plusnya, gampang emosinya. Jadi kita mengembalikan ke normal, ke 0 gitu, ke tengah-tengah atau ke netral. Itu kalau emosional. Ada beberapa cara yang mungkin sering saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin gampang emosi, atau mungkin pada saat emosi itu apa yang kita lakukan dengan cara simpel ini gitu. Cara simpel, dan pada saat kita mempunyai sifat emosional atau marah itu sebenarnya bukan penyakit. Jadi bahasanya bukan penyembuhan, tapi mengembalikan ke situasi normal, atau mungkin kita belajar lebih bisa mengontrol diri kita agar emosi ini bisa kita kendalikan gitu. Kita nggak bisa menghilangkan emosi, nggak bisa, karena kita punya nafsu manusia itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi kita, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak gampang emosi, yang nanti kita tidak menjadi orang yang emosional, gitu ya. Tidak menjadi yang emosional. Banyak di antara kita itu yang dikit-dikit marah, itu bisa juga disebut emosional atau gampang marah gitu loh. Istilahnya gampang marah. Teorinya gini teman-teman, marah itu adalah disebabkan oleh emosi yang berlebihan. Emosi itu kan perasaan. Emosi itu bisa positif, bisa negatif. Emosi yang berlebih akan menyebabkan suatu hal yang berlebihan juga. Kalau emosinya itu senang dan rasa senang ini berlebihan, maka itu juga tidak baik. Kalau emosinya sedang sedih dan sedihnya ini berlebihan, itu juga tidak baik. Kalau emosinya itu sedang marah dan marahnya ini berlebihan, itu juga tidak baik. Jadi kita netralkan. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa mengendalikan marah kita, tidak bisa. Marah itu kan karena kita memikirkan suatu hal yang itu memacu adrenalin, memacu otak kita, sehingga nafas kita ini
menjadi sangat apa ya istilahnya itu kencang gitu. Tidak ada ceritanya orang yang marah atau emosi itu nafasnya pelan, tidak ada. Coba kalian cari deh, ada nggak orang yang emosi apapun itu, senang berlebihan, marah berlebihan, sedih berlebihan, itu kan juga emosi. Ada nggak yang nafasnya itu pelan atau santai? Nggak ada, pasti nafasnya tuh kenceng banget. Kita sulit untuk mengontrol emosi kita. Yang bisa kita lakukan dengan cara mengontrol nafas kita, menstabilkan nafas kita, mengendalikan nafas kita. Jadi pada saat kita emosi atau posisi marah gitu ya, atau mau emosi, itu pasti jantung ini berdetaknya kenceng. Kalau jantung ini berdetaknya sudah kenceng, pasti nafas kita pasti kenceng juga. Akhirnya emosi. Akhirnya emosi. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus mengontrol nafas kita. Kita kesulitan mengontrol jantung kita. Kesulitan. Ya, kita kesulitan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol nafas kita. Makanya pada saat ada orang marah, biasanya teman-teman itu atau mungkin kalian yang lagi lihat video ini mungkin coba tarik nafas dulu, santai dulu. Kalau nafas kita sudah santai, nafas kita sudah normal, nafas kita sudah stabil, secara otomatis emosi kita juga akan menurun. Simpel sebenarnya. Kalau nafas kita sudah stabil, nafas kita sudah normal, secara otomatis emosi kita juga akan lebih menurun, lebih stabil lagi. Itu nggak pakai hipnotis, itu cara gitu ya, cara. Apakah bisa dihipnotis juga untuk menenterkan emosi ini? Bisa, tentunya dengan beberapa teknik yang mungkin perlu belajar gitu ya, karena kita nggak langsung ketemu langsung, perlu belajar. Makanya biar Mbak siapa tadi itu tidak, atau Kak siapa tadi itu tidak sia-sia melihat video ini, coba kalau mau emosi atau pada saat emosi, tarik nafas yang panjang, kontrol nafasnya, turunkan ritme nafasnya, nanti otomatis marahnya akan selesai. Itu teman-teman ya, atau marahnya akan mereda. Apakah sakit hati atau senang hilang? Enggak, sakit hati hilang itu kita perlu yang namanya terapi, atau kita yang perlu namanya apapun itu. Tapi ini hanya sekedar untuk meredakan amarah, biar kita tidak gampang emosi, biar kita tidak menjadi orang yang disebutnya emosional. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih kakak hilar ya tadi ya, kakak hilar 6481 yang sudah bertanya. Semoga jawaban saya ini bermanfaat dan Kak Hilarnya juga puas dengan jawaban saya ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dan belum sempat saya buat jawabannya, mohon maaf, tapi secepat mungkin, sesegera mungkin saya buat jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.